Nah, nanti sebelumnya kita lanjutkan pembahasan di kesempatan malam hari ini, sahabat Isafam, boleh sekali telepon ataupun juga SMS maupun WhatsApp. Ini di nomor 0851001992 atau juga bisa telepon di 0296 533445. Dan siaran ini juga didengarkan serentak oleh seluruh anggota PKK se-Kabupaten Blora. Luar biasa. Ada 16 kecamatan. 16 kecamatan. Semua Pokja 3 wajib denger Ibu ya. Dan mereka harus absen ya. Dan juga sahabat Isafam, untuk acara Talkshow malam hari ini sepenuhnya didukung oleh PD BPR BKK Perseroda Blora. Oke, kalau tadi kita sudah sangat-sangat nyaman on track dengan pembahasan stunting ya Pak tentang, ya. Dan pastinya kita juga di kesempatan malam hari ini masih dalam ada pertanyaan lagi nih. PKK. Ya, akunnya PKK. Dari saya ada nih. Ini pertanyaan kepada Ibu Aini dan juga Bu Adi ya, mungkin bisa nanti dilengkapi. Kita sering mendengar kata stunting ya. Ini mungkin nanti kelewatan nanya di awal. Ciri-ciri seperti apa sih Bu anak-anak yang kena stunting itu? Jadi saya mungkin mengira anak-anak yang kena stunting itu yang hanya tinggi badannya tidak seperti anak seumurannya atau mungkin ada ciri khusus, karena ternyata angka stunting itu masih cukup tinggi ya Bu ya, masih cukup tinggi. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa melihat dengan jelas ya anak-anak yang memang dia terkena stunting. Iya, kadang ada yang tidak sadar. Aku ini stunting atau tidak? Iya. Boleh Bu dijelaskan tentang hal ini, silakan. Terima kasih. Stunting, pemahaman stunting ini kondisi ya, satu kondisi kekurangan gizi kronis, kekurangan gizi yang kronis gitu ya, yang mempengaruhi tumbuh kembang secara fisik maupun kemampuan intelektualnya atau perkembangan otaknya ya. Ya kalau secara fisik bisa dilihat tinggi badannya tidak sesuai dengan usia seharusnya. Ya, tapi bukan berarti kalau pendek pasti stunting. Kalau stunting pasti pendek. Gitu ya. Jadi tidak hanya bisa dilihat dari fisiknya saja ya, ternyata dari perkembangan otaknya juga. Perkembangan otaknya, kemampuan anak. Kalau misalnya di 1000 hari pertama utamanya ya, itu ketika katakanlah anak ini sudah seharusnya merangkak gitu, perkembangan otaknya sudah harus mulai gitu dalam merangkak ya gitu ya. Ternyata. Tapi dia belum melakukan itu karena kondisi mungkin tadi ya. Kekurangan badan yang kurus, terus tentu asupan ya kan setiap ketika di posyandu itu kan ada pengukuran tinggi badan anak-anak untuk melihat itu ya badan. Ketika tidak mencapai itu, lalu perkembangan yang seharusnya dilakukan atau tahapan dia lalui ternyata tidak, mungkin itu satu tanda juga. Lalu responsif terhadap stimulus. Ketika kita memberikan rangsangan kok tidak memberikan respon yang memberikan feedback atau respon lah ya. Ya, itu juga bagian dari apa yang harus dicermati. Bisa jadi juga faktor banyak. Kalau masih di 2 tahun ke bawah atau setahun ke bawah lah ya, itu masih membutuhkan gerakan-gerakan, kan masih membutuhkan banyak respon banyak stimulus maksudnya sehingga dia merespon. Tetapi ketika dia mengalami stunting ya tentu itu tadi sangat terlihat sekali. Sangat terlihat ya dari ciri-ciri fisik maupun ini ya. Bola matanya ini tidak binar gitu lah. Lalu respon ketika distimulus itu tidak gerak cepat gitu lah ya. Tidak refleks gitu juga. Terus ya tahapan perkembangan yang dia harusnya sudah jalan berarti berdiri untuk umur di usianya 10 tahun itu kan sudah mulai terantanan pegang-pegangan gitu ya. Berarti tidak 10 bulan maksudnya terantanan kok dia masih klesot kan. Ada juga kadang tidak bisa menyangga kepalanya di usia yang seharusnya. Berarti pemahaman yang selama ini saya pikirkan tidak semua anak yang pendek itu stunting ya Bu ya. Kalau stunting masih ternyata pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting. Karena anak-anak pendek kan ada banyak yang pinter-pinter juga yuk. Jadi tidak semua yang pertumbuhan fisiknya tidak normal itu berarti stunting ya Bu, harus dilihat juga dari ini ya, dari perkembangan otaknya dan stunting ya. Enggak ya, oke. Iya yuk. Jadi itu sama
anak-anak untuk perkembangannya tidak sesuai dengan usia, apakah juga bisa masih harus harus dideteksi lagi ya, gitu ya. deteksi lagi. Makanya memang anjuran untuk posyandu ya, rutin ke posyandu itu memang sangat harus kerap dilakukan. Dan itu bisa diatasi Bu ya, ketika terlihat gejala itu bisa diatasi ya, bukan berarti akan termasuk pemberian PMT yang pakai kelor tadi kan. Oke, salah satu acaranya. Oke, yuk, mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Banyak sekali pertanyaan masuk ya. Kita juga harus ngasih ucapan selamat ya, selamat mendengarkan untuk ibu-ibu PKK Pokja 3 atau bidang 3 ya, se-Kabupaten Blora yang malam hari ini kita sedang mendengarkan ya. Silakan, ada telepon? Untuk penelpon berikutnya, halo selamat malam, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Wati Sudiana. Dari Ibu kurang jelas. Ketua Ibu? Tim Penggerak PKK mana? Saya Ibu Wati Sulistiana dari Kelurahan Kedunggungan. Oh, Wati Sulistiana. Selamat malam Ibu. Sugeng dalu, Bu. Ya, Oke. untuk Kelurahan Kedunggungan kemarin itu saya juga kaget karena ada 10 anak untuk stunting. Iya. Setelah kami terjun ke beliau-beliau yang dinyatakan stunting, ternyata bahkan ada yang obesitas. Obesitas. Kami itu kesulitan yang dimaksud kriteria dengan stunting. Nah, ini dia. 10 kemarin saya juga terkejut loh. Kok sampai 10? Ya, nah, ini terus kemarin kan kebetulan orang tua dari beliau-beliau itu juga orang mampu. Keluarga mampu Jadi ya. kita dari kelurahan itu ada gimana caranya untuk karena dilihat dari anak-anaknya pun tidak kelihatan kalau dua-dua itu stunting. Oh gitu. Nah, ini Iya. Bu Wanti ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Selain Oh iya. Ya itu bagaimana untuk lebih jelasnya masalah stunting itu kriterianya. tadi udah dijelaskan nih sama Ibu ini ya. Tapi memang boleh ya. Ya, silakan Bu. Ini sedikit saran juga Bu, memang keterbatasan kader posyandu untuk menentukan itu stunting Atau tidak. itu memang harus meliputi kemampuan secara Menyeluruh ya. kesehatan tenaga kesehatan, harus dia punya pengetahuan tentang itu. Andai karena memang dilakukan kader saja, sarannya ke bidan desanya, bidan kelurahan ya, bidan kelurahannya itu dicermati lagi, diidentifikasi lagi apa betul memang itu stunting, karena ya tentu tadi tenaga kesehatan harus latar belakangi ini. Dan stunting itu tidak mengenal di desa atau di kota Bu. Di kota pun bisa ya. Di Kelurahan Jenar dengan tingkat ekonomi orang tuanya yang mampu pun bisa juga ya. Bisa juga karena mungkin kesibukan. Iya, betul. Jadi yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah bersama dinas kesehatan mungkin ya, untuk bisa melihat standarisasi yang memang perlu diketahui kader memang ya, cuman kader yang sudah dilatih kan tidak semua daya tangkapnya sama lagi. Untuk memastikan ya. Untuk memastikan harus dikembali lagi diberikan kepada kewenangan bidan desanya, coba seperti apa. Iya, gitu ya Bu Wanti ya, Bu Wanti Sulistiana dari Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kedung Ginar ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah bergabung malam hari ini. Makasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya bisa langsung sambung ya Pak ya. Silakan. Ini karena juga pertanyaan sudah masuk. Ngantri, Selamat ya. malam. Ada Ibu Sudarwanto dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Japah Japah ya. Ingin bertanya, untuk aturan mengkonsumsi kelor dalam satu hari baiknya dikonsumsi berapa? Dan dalam Berapa satu kali? minggu baiknya dikonsumsi berapa hari? Apakah baik dikonsumsi setiap hari, khususnya bagi balita? Nah, selain itu seperti apa efek samping mengkonsumsi kelor untuk sehari-hari? Karena tentu sebagaimana kita tahu segala hal pasti memiliki manfaat serta efek samping. Ini kayaknya Mas Rizal ya, atau Bu ini Mas Rizal ya. Oke Mas. Monggo. Dosisnya makan kelor tuh sehari berapa kali sih? Oke, izin menjawab. Sebetulnya Dari Japah ya tadi. Dari Pokja Japah, iya betul. Pokja 3. gini, Pokja 3. kadang banyak orang yang salah mengartikan antara makanan dan obat. Kelor itu makanan, bukan obat. Ya. Kalau kita lapar, tentu saja kita makan makanan. Ya.
Nah seperti itu pola pikirnya. Jadi yang perlu dirubah itu sebetulnya stigma itu. Kalau obat itu- dibatasi ya, obat Betul. sehari 3 kali maksimal ya. Betul. Paling kalau kebanyakan makan kan kita kekenyangan. Iya. Nah, seperti itu. Gitu ya, tapi nggak ada efeknya. Tidak ada efek samping. Nggak ada kelebihan kelak terus jadi mabok tuh nggak ya? Tidak. Pernah di desa saya pada tahun berapa ya? 2000 berapa saya lupa. Itu pertama kali uji coba stunting itu di desa. Oke. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan teratasi semua. Wow. 3 bulan, 3 bulan. dengan dosis sehari tiap hari. Setiap hari makan sayur loh ya, bukan Sayur makan ya? sayur. Oke. Sebagai apa tadi pendamping makanan ya? tambahan. Makanan tambahan. Iya. Makanan tambahan. Oke. Umumnya anak-anak itu 1 tahun tumbuh 7 cm per Ya. tahun. 3 bulan tumbuh sampai 11 cm. Oke. Oh ya? Ada yang pola pikirnya jadi lebih maju. Oh, gitu ya. Ada yang badannya jadi berisi. Oh. Sebetulnya kalau terkait stunting itu ada ini. Stunting dan obesitas itu masuknya malnutrisi. Oh. Nah, jadi lebih bagus sebetulnya Obesitas kalau- itu juga malnutrisi juga ya? malnutrisi. Iya, karena Yang tidak seimbang kelebihan ya? itu kan tidak baik, Tidak baik. dan kekurangan tidak baik. Iya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu, dari Pokja 3, Yeah. Pokja 3 yang dari Japa, Ibu Sudarwanto. Jadi yang perlu dipahami adalah kelor itu bukan obat, tetapi Makanan. makanan ya. Jadi itu ya, kalau obat mungkin ada batasnya sehari dosisnya berapa kali itu ya. Betul. Tapi kalau makanan sebenarnya kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu panjang juga tidak apa ya. Betul. Efeknya kenyang ya kalau Kenyang. kebanyakan. Oke, Mas Rizal, makasih ya. Jawabannya cukup jelas Bu Sudarwanto dari Japa. Apakah ada lagi dari Masih ada. Oh, ada. Saja. Udah mau main ya? Iya, silakan. Mau Ibu ya, mau izin ya Bu ya. Ini Cukup selamat banyak ternyata. malam, ada Ibu Giri Motika dari Jiken. Dari Jiken. Apa nutrisi daun kelor bisa membuat tinggi badan anak? Ini Tadi kalau- sudah dijelaskan tadi ya. Mas di Rombong Bisa Raya ya? Dari Bisa. PKK Kecamatan Ngawen, Ibu Pri. Gimana cara konsumsi daun kelor untuk menurunkan gula darah? Bisa, Nah, ini dia. Ya, kalau tadi yang pertama nutrisi daun kelor bisa membuat tinggi Untuk badan ini anak, ya, bisa badan. tidak. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa bisa menurunkan gula darah? Karena pertanyaan hampir sama, saya gabung jadi satu gitu ya. Monggo Mas Rizal. Baik. Pada tahun 2016-17 itu ada mahasiswa dari IPB namanya Mbak Novi. Mbak Novi. Mbah Novi apa Mbak Novi? Mbak. Oh, Mbak. Iya. Mbak Novi. Mbak Novi meneliti tentang kadar teh daun kelor terhadap gula darah. Dan hasil penelitiannya dia menyebabkan dia jadi dapat beasiswa S2 ahli gizi di Belanda. Hasil penelitiannya itu sederhana. 1 jam sebelum makan itu minum teh daun kelor. Mau makan sirup, mau minum sirup, makan nasi padang, mau makan apapun itu, gula darah tidak terdeteksi naik. Wow. Stabil. ya. Stabil ya. Nanti kalau ingin hasilnya ada skripsinya di saya. Oke, boleh nih. Ya. Untuk Jadi ini ya. zatnya itu teh daun kelor itu dia mampu mengganti insulin. Oke. Kan kalau yang punya gula darah Iya, kalau konsumsi. insulin suntik baru Iya, makan. Iya, betul betul. Nah ini cukup pakai teh daun kelor 1 jam sebelum makan, lalu makan atau minum. Boleh dicoba. Sehari berapa kali? 1 jam sebelum makan. Pokoknya 1 jam sebelum makan Betul. ya. Wah, luar Oke. biasa. Sakit loh Pak, suntik insulin itu setiap Iya, lebih baik ini ya, mengkonsumsi saja ya, lebih kan lebih enak mudah. ngetes. Gratis lagi. Gratis. Bisa buat sendiri kan. Bisa Iya, tahu iya, sendiri betul, juga. Tidak mahal gitu kan. Oh, saya juga baru tahu. Terjawab ya pertanyaannya tadi bahwa apakah bisa untuk menambah tinggi badan? Oh iya, Yang- untuk menambah Oh. tinggi badan. Belum. Untuk tinggi badan bisa. Bisa. Karena Oh, masa pertumbuhan usia manusia itu kan 30 tahun. Iya. Nah, selama di bawah 30 tahun itu masih bisa. Oke. Waduh, berarti Tapi terlalu tinggi juga repot loh. kabar buruk buat saya nih ya. Kabar baik buat saya, Bapak. Baik, thank you Mas Rizal ya. Jawaban cukup jelas ya, ibu-ibu yang menanyakan bagaimana tekniknya ini. Yang penting sebenarnya teknik mengolahnya ya Mas ya. Betul. Teknik pengolahnya ya, teknik yang tidak banyak diketahui orang, dan ada beberapa tadi kasus yang mengatakan bahwa ketika mengkonsumsi tiba-tiba di awal sudah terjadi gejala-gejala yang
yang mengkhawatirkan gitu bagi mereka sehingga langsung dihentikan, padahal Iya. itu adalah proses Bisa detoksifikasinya. dikatakan sebagai pengenalan tubuh lah untuk pertama kali menerima kelor gitu ya. Nah, ini kita mungkin akan Menyesuaikan. akan tanya-tanya lagi pada ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini. Monggo, iya. Bagaimana sih selama ini Bu Adi, mungkin Bu Ani juga bisa menjelaskan seberapa besar atau seberapa banyak masyarakat kita di desa itu yang setelah membudidayakan itu, lalu mereka juga sudah mulai mengolahnya, Bu. Saya mungkin beberapa desa ya, atau beberapa tim penggerak PKK sudah juga ada yang membuat olahan-olahan kelor ya, dengan dibikin ekstrak dan sebagainya, atau mungkin untuk olahan-olahan yang seperti makanan gitu ya, dimasukkan dalam. Nah, ini seperti apa kalau antusiasme dalam mengolah kelor ini di Blora, Bu? Jadi sudah seperti apakah perkembangannya gitu? Bisa mungkin dijelaskan Bu Aini atau Bu Adi? Bu Adi dulu ya mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Kuat. Jadi Ya. begini, dari program Pokja 3 ini membuat kegiatan. Jadi beberapa kegiatan diantaranya mengolah daun kelor ini sebagai bahan tambahan. Tadi yang pernah dilakukan ini adalah pembuatan sirup. Ya. Terus yang kedua pembuatan nugget. Nugget untuk tambahan balita yang stunting. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu diperuntukkan membuat es krim. Oh, es krim bisa Es ya. krim juga bisa, dan yang pernah dilakukan juga pembuatan lele, dibuat nugget dicampur dengan daun kelor. Oh, Ini gitu ya. kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pokja 3 kaitannya dengan pengolahan. Dan itu sekarangnya daun untuk kelor. dikonsumsi atau diproduksi untuk dijual, Ibu? Jadi kalau di tingkat kabupaten, Iya. ini tugasnya Pokja 3 adalah memberikan pelatihan. Oh, pelatihan ya. Pelatihan di kabupaten, yang dipanggil, didatangkan di kabupaten itu adalah dari unsur Pokja 3 dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Oke. Oke, Jadi begitu. sudah mulai sudah mulai diaplikasikan ya, cara-cara pengolahannya sudah dilatih dan mereka bisa mulai mengolahnya gitu ya. Nggih. Oke. Dan begini Pak Kuat juga, Iya. kemarin kebetulan dari program Pokja 3 dalam pemanfaatan lahan pekarangan ini juga menghadirkan Pak Iya. Dudi Iya. dari PT unduran Moringa. PT Moringa Organik Indonesia. Ini juga para peserta itu antusias Antusias sekali. sekali ya. Beberapa pertanyaan karena memang ketidaktahuan Iya. khususnya di dalam cara pengolahan. Betul, ya. Alhamdulillah malam ini sudah terjawab lewat Mas Rizal. Mas Iya. Rizal, ya. Nggih. Keren Ibu. Nggih. Ibu ini ada yang mau ditambahkan? Monggo silahkan Monggo Ibu kalau ada yang mau ditambahkan. tentang Iya. pengolahannya. Pengolahan. Kalau pengolahan beliau ahli. Iya. Nanti sama Tim ahli ya. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Pokja 3 ini Pudyanto, ahli-ahlinya iya. Di seluruh anggota pengolahan lagi. makanan ya, Profesor Iya. Pudyanto, Iya. ada Bu Bujo, ada Bu Asri, ada Bu Asri juga dari Jawa itu Iya. Pokja 3 kita jadi. Iya, sedang- gitu. Jadi kalau pengolahan saya tidak mau banyak, ini karena ahlinya ada di samping. Saya lebih kepada support untuk ibu-ibu di desa-desa sana, bahwasanya kita sudah menerima kepercayaan dari PT Moringa Organik Indonesia. Kita kemarin sudah menerima di kabupaten ya, PKK kabupaten Iya. sudah menerima 1 mesin pengering Hmm. kelor, dan beliau menjanjikan setiap kecamatan akan mendapatkan satu mesin gitu. Pengering ya, Bu, ya? Mesin pengering ya. Nah, itu harapannya desa-desa nanti yang sudah punya kelor-kelor itu sudah diserut tadi ya, Iya. apa namanya? Diserut, Lorot. Dilorot. dirorot. Oh, iya. Dilorot, ya. Dipisahkan Dilorot. dari rantingnya ya, daunnya. Nanti pengeringnya bisa melalui Di kecamatan ya. dengan catatan tadi ya, jangan sampai 4 jam tadi Betul. ya. Lalu nanti bisa bisa dikonsumsi Oh, sendiri, oke. Jadi- bisa dikonsumsi pemerintah desanya, kecamatan, dan kalau misalnya ada kelebihan, Pak
Pak Dudi siap Siap menerima ya. siap menerima dengan standar tertentu tentu ya. Dan mahal loh ya itu Satu unit tuh. Kilo 50.000. 1 kilo 50.000 ya, 50.000. Iya. Dan itu dari 2 pohon. Berapa kemarin? 20 pohon. 20 pohon menghasilkan 2 kilogram. 2 kilogram dan 2 kilogram 2 kilogram. 10 kilogram dikeringkan jadi 2 kilogram. Coba deh. iya. Ini ada Mas Rizal boleh ini Iya, benar iya. di sana Silakan. bahwa Morinaga itu Iya. meningkatkan pendapatan keluarga juga ini. Iya, silakan. Sebetulnya berhubungan dengan pertanyaan tadi Mas Iya. tentang nilai ekonomis. Iya. Jadi cukup 20 pohon dengan hitungan asumsi per pohon itu setengah kilogram. Iya. Berarti 20 pohon itu 10 kilogram. Iya. Nah, apabila dikeringkan dengan mesin yang kami miliki, itu memiliki hasil 2 kilogram. Dan hasilnya kami beli per kilogramnya itu 50.000. Sudah kering ya? Sudah kering. Dan waktu pengeringnya pun hanya 24 jam. Jadi satu hari itu 100.000, 100.000. Oh gitu ya. Di satu mesin itu ya dengan Satu kapasitas mesin. ya. Oke. Jadi lumayan juga ya. Dari daun kelor Lumayan. sangat lumayan. Soalnya bisa jadi nilai tambahan untuk keseharian. Oke. Iya, Dan itu iya, dijadikan kemarin satu kecamatan satu mesin ya Bu ya. Kabupaten sudah dapat ya, di tim BKK sudah dapat. Oke, semoga nanti bermanfaat ya Bu ya. Amin. Dan kayaknya tidak terasa juga nih perbincangan kita. Kayaknya udah ini ya Bu ya. Waktunya masih? Nggak apa-apa. Oh masih. Oke masih ya. Masih. Sial. Kita mungkin bisa jawab lagi pertanyaan dari pendengar kita Oke, yang ini tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Ainia ini terkait dengan stunting, ini juga sudah ada yang masuk bertanya. Iya. Ini mohon pencerahannya dari Ibu Lilik Prayoga. Apakah yang menjadi faktor resiko atau penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis, Ibu? Ya, ini untuk selanjutnya juga Ibu Dewi Sugito dari Pokja 3 TPPKK Kecamatan Cepu juga mau bertanya terkait tadi dengan nilai ekonomis. Nah ini bagaimana cara memanfaatkan lahan pekarangan menjadi sumber pangan berkelanjutan dan menambah pendapatan keluarga. Ini dari daun kelor, sedangkan kita juga masih minim untuk pengetahuannya. Yeah. Seperti itu ya. Ibu Ainia dulu untuk pertanyaan tadi Ibu terkait dengan faktor risiko dan penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis. Iya, faktor risikonya jelas tadi ya. Kalau sudah lewat dari 2 tahun pertama Iya. ya, itu sudah berarti daya intelektualnya jelas nanti akan terganggu ya. Tidak optimal cara berpikirnya. Juga kita mengangkat untuk mengangkat fisiknya supaya sama dengan yang lain juga sudah agak kesusahan juga sudah kalau Susah sudah 2 mengejar ya. tahun ke atas itu. Dan memang indikatornya ya tadi ya sudah disampaikan tadi, kalau secara fisik bisa dilihat ini itunya. Iya. Lalu pola asuh lah ya, pola pemberian pola makan ya dari orang tua, dan komposisi makanannya itu sangat berpengaruh. Jangan sampai gurih-gurih ini itu sehingga Iya. itu yang itu yang diberikan kepada anak hanya karena kesukaan anak gitu. Iya, bukan karena nilai gizinya Ibu ya. Orang tua juga harus support nilai gizinya, walaupun ya memang butuh perjuangan kadang Iya. anak-anak itu dengan olahan sedemikian rupa sehingga anak tetap menyukai. Bisa diberi variasi tertentu ya biar disukai anak. Terus yang tadi pertanyaan kedua untuk pemanfaatan lingkungan ya dengan menanam kelor, ya nggak usah banyak-banyak ya Mas ya. Kalau untuk menanam kelor itu sebenarnya targetnya berapa Bu kemarin? Satu keluarga, satu rumah, 2 atau 5? 2 tanaman saja cukup. Kami ini Iya, ya, programnya? program desa yang didanai desa memang 1 rumah 2 tanam. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus semuanya ditanam kelor untuk enggak ya. Jadi cukup beberapa, minimal 2 ya. 2 atau 5 sudah cukup. Dan pekarangan yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang lain juga ya. Gitu ya Mas Rizal ya. Mungkin kalau untuk standarnya untuk setiap rumah tangga berapa sih standar atau minimal berapa sih yang ideal gitu? Kalau berbicara ideal sih 1 orang 1 pohon. Oh gitu ya, 1 orang 1 pohon ya. Iya, 1 orang 1 pohon. Dan kalau ingin menambah nilai ekonomis dengan lahan kosong, itu sebetulnya kita selalu ajarkan cara membuat teh celup. Oh gitu, yang paling Iya, mudah ya. Dan itu betul.
Dan kita pun ada harapan nantinya Kabupaten Blora itu sebagai supplier teh celup terbesar di Indonesia. Dengan pasar Itu sudah yang rencana besar juga ya. Iya. Karena ini menjadi kabupaten supplier teh celup terbesar di Indonesia. Kemarin Pak Dudi menyampaikan bahwa kebutuhan pesantren saja setiap bulan atau setiap berapa itu gede banget ya Mas ya? Per bulannya kita targetnya ekspor memang Turki. Oh gitu ya. Dan itu di Turki itu satu orang itu bisa konsumsi sampai 8 gelas teh per hari. Wow. Oh gitu ya. Dan mereka sangat kelor. Sekarang masih teh biasa. Biasa. Mulai perubahan ke kelor karena kita kan dulu sempat stop dulu. Dulu gitu ya. ekspor, sekarang stop. Nah, sekarang mulai lagi. Bahan bakunya nggak ada. Dan bikin teh celup itu sampai kemarin nggak ada. Dan bikin teh celup itu sebenarnya juga bisa ini ya, jadi industri rumahan yang cukup mudah ya Mas ya. Sangat mudah sekali. Sangat, coba bisa diceritakan, dibocorin dikit Mas cara Ah. cara bikin teh celup dari serbuk kelor ini? Anggap kita sudah punya daun kering ya Pak. Ya, ya. Daun kering kita serbukan, entah itu mau Ekstrak ya? diremes, mau di blender. Ya. Kemudian kita masukkan ke kantong teh. Iya. Ya. Setrika, beres. Oh gitu ya. Jadi teh celup 1, Oh gitu ya. 2, 3. Semudah itu ya ternyata ya. Sangat mudah. Dan itu kalau kita menjualnya itu per 20 Per berapa gram Mas? Kalau 2 gram. Oh 2 gram ya. 2 gram itu sudah batas paling bagus. Berapa harga jualnya tuh? Per 20 kantong itu 25.000. Oke. Wah, peluang ya. Iya. Keren ya. Jadi sahabat XFM ada peluang bagus nih. Jadi bikin teh ini ya, teh celup, dan itu sebenarnya bisa sangat mudah dan kantongnya juga bisa beli bebas di mana-mana, banyak ya. Saran saya itu di supplier terpercaya memang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Dan sedangkan untuk yang Tinggal menginginkan bikin brandnya saja. bibit kelornya, kita kalau misalnya pengen mendapatkannya, Kalau bibit ke kebun kami aja. langsung di Banyak mana yuk, nih ya. kalau belum tahu PT Moringa ini? PT Moringa mungkin disebutkan. Alamat lengkapnya Mas. Di Desa Ngawenombo atau di Maps bisa di search Puri Kalorina. Ya. Puri Kelorina. Mulai dari pembibitan hingga pengolahannya bisa belajar di sana ya. Silakan Nah, ya. itu biasanya ibu-ibu PKK yang mengajarkan. Iya. Wah, luar biasa. Keren. Ini bukan hanya sebagai apa ya, pendapatan atau pemanfaatan ekonomis ya Pak ya. Ya. Lebih utamanya sebagai pemanfaatan makanan tambahan untuk keluarga. Dan gitu. juga pemberdayaan loh Kalau Lio. misalkan seluruh Kabupaten Blora pun juga digalakkan untuk menanam kelor satu berapa tadi, satu rumah Satu orang, dua pohon gitu Satu ya. rumah 2 pohon. Ini Dua garis pohon ya. stunting, ini Iya. pasti cerdas semua. Iya. Dan ekonomi juga pasti akan meningkat ya. Harapannya seperti itu ya. Harapannya. Iya. Aduh amin ya Allah. Bu ini di ujung siaran kita mungkin pingin menyampaikan apa ya? Pesan gitu. Ya mungkin harapannya itu ya, tidak ada stunting di Blora, Iya, dan iya. kita mungkin sudah belajar banyak bagaimana caranya, dan sebenarnya juga sangat sederhana ya Bu ya. Bagaimana cara menanam, budidaya, dan sekaligus mengolahnya juga tidak ada halangan, tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Tinggal kita mau atau tidak, dan kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari, sehingga stunting tidak jadi masalah lagi di Blora. Gitu ya Bu ya. Silakan Ibu. Ya, jadi memang daun kelor atau Moringa olivera ini ya sudah tidak diragukan lagi nutrisinya, dan memang mancanegara pun belajarnya dari sini. Dan saya sendiri pun berdasarkan penelitian dari almarhum Dr. Jamil ya, Yeah. Bunduran, beliau melakukan penelitian di 2015 dan itu mengantarkan beliau menjadi dokter teladan Oh, oke. sehingga ini sudah sangat diakui. Dan tidak salah jika memang ini kelor itu menjadi makanan tambahan ya. Iya. Makanan tambahan untuk penanganan stunting, baik itu di anak balita maupun remaja ya. Iya. Saya harapan Oke. saya di Remaja ya, calon di ya. posyandu remaja itu diberikan PMT juga, karena memang saat ini angka anak remaja di Indonesia bahkan Asia Tenggara itu semakin tahun semakin meningkat. Anak remaja yang kekurangan darah atau anemia. Oh, gitu ya. Iya, sehingga saya meyakini betul kalau memang ada kebijakan pemerintah yang memang langsung berbicara bahwa harus wajib ada PMT pemberian ini dengan ini, berlaku apa Yeah. surat edaran atau Yeah. apa, itu Betul. insya Allah itu bisa
menyelesaikan permasalahan secara nyata, secara konkret di lapangan. Insya Allah akan meningkatlah ini kualitas derajat kesehatan warga ini. Tidak hanya anak kecil yang usia tapi remaja juga. Anak remaja yang nantinya akan melahirkan generasi juga kan harus disupport juga gitu. Oke. Jadi ya betul. Ini juga maaf ini saya ada titipan juga. Iya, silakan Ibu. Dari Pak Bupati ini. Iya, Pemanfaatan lahan pekarangan ini ya. Beliau mensupport bahwasanya dari Kabupaten Blora ini tingkat konsumsi ayam itu juga ternyata luar biasa tinggi, ayam kampung khususnya ya. Sehingga ayam kampung yang dibutuhkan Kabupaten Blora itu masih banyak mengimpor dari luar. Makanya Pak Bupati juga ke depan insya Allah punya program untuk memberikan bantuan ayam kampung kepada prasejahtera, yaitu satu rumah 10 ekor dengan harapan ini nanti bisa muter dari warga Blora ke warga Blora lagi. Gitu. Ternyata kita masih ini ya Bu, masih mendatangkan dari luar Blora untuk kebutuhan ayam kampung padahal. Iya, itu begitu yang terjadi begitu Pak. Jangan-jangan lontong loram itu ayam kampungnya juga dari luar ya Bu. Wah sayang sekali ya. Tiap hari itu kita. Iya, ini kondisi real yang di kita ya. Salah satunya ya, mohon doa dan dukungan semua pihak supaya ini dapat real ya. Iya. Begitu deh ya. Terima kasih sejahtera untuk thank you banget dia. Amin. Terima kasih Bu Aini sudah hadir dan mau berbincang dengan kita. Cukup asik ya, dan tidak terasa ternyata waktu kita sudah over nih. Tapi tidak apa-apa, kita cukup senang ya yuk bisa berbincang dengan informasi yang disampaikan lebih penting daripada waktu saya. Iya. Mas Rizal dari PT Moringa Organik Indonesia, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Adi Purwanto juga selamat malam dan tetap sehat ya Bu ya. Semoga kita tetap bisa bersinergi. Dan juga memanfaatkan memberikan informasi Ibu ya terkait dengan hal yang disampaikan. Ternyata PKK itu bukan hanya slogan saja. Iya, saya sih lebih ke feminim hanya manis gitu aja. Ternyata memang peran aktifnya ini luar biasa. PKK adalah pemberdayaan kesehatan keluarga yang dengan 10 programnya itu yuk ternyata kalau itu sudah bisa dilaksanakan dan dihayati benar-benar ya Bu ya. Saya rasa permasalahan yang termasuk stunting juga akan sangat real bisa diatasi gitu. Terima kasih Bu Ibu, tetap sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi di perbincangan talk show berikutnya dan gitu yuk. Kita tutup malam hari ini. Demikian talk show malam kali ini sampai diselesaikan berupa pembahasan Aku Hatinya PKK, amalkan dan kukuhkan halaman asli, teratur, indah dan nyaman dengan gerakan tanam kelor untuk mencegah stunting. Semoga juga informasi diberikan bisa memberikan manfaat dan bahkan diaplikasikan ke kehidupan dari sahabat Instagram semuanya. Luar biasa. Saya rasa pun juga di sini kita benar-benar merasakan vibes yang ternyata kita bisa belajar kembali banyak hal yang belum kita ketahui terkait untuk Blora sendiri Ibu. Saya juga merasakan seperti ikut ingin memajukan Blora gitu. Dan tidak lupa ya, terima kasih juga untuk ibu-ibu PKK yang malam hari ini harus mendengarkan kita bersiaran. Terima kasih ya, dan antusias banget. Pertanyaannya luar biasa juga. Terima kasih Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya, dan juga tidak lupa acara ini didukung sepenuhnya oleh PD BPR BKK Kabupaten Blora. Terima kasih Ibu Haja Aisyah Salihah selaku Ketua PKK Kabupaten Blora, Ibu Sri Mulyani Adi Purwanto juga terima kasih. Mas Rizal hadir, terima kasih untuk jawabannya singkat, padat, jelas, dan banyak hal yang tadinya kita nggak tahu ternyata jadi tahu ya malam hari ini. Dan juga Ibu PKK yang Pokja 3 yang hadir di kesempatan malam hari ini Ibu ya, semuanya terima kasih juga. Pak Kuat juga terima kasih. Sama-sama yuk. Sampai jumpa lagi. Malam hari ini saya pun juga mohon pamit kalau misalkan ada kurang atau lebihnya juga saya mohon maaf gitu ya. Dan terima kasih. Boleh bareng-bareng bilang salam XFM ngejreng. Gitu Ibu ya. Oke, bisa 1 2 3 salam XFM ngejreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.